Balik lagi dong, masih bareng sama Dita di sini Sobat Maestro. Untuk Anda semua yang sekarang lagi sibuk-sibukan di jalan karena mungkin tadi habis berteduh gitu ya Sobat Maestro ya. Nggak apa-apa. Sambil ditemenin mungkin huru haranya sama Dita di sini di tangga sendirian karena kita bakalan ngobrol chit-chat bareng sama cici-cici, kakak-kakak dan ladies yang cantik yang udah hadir di studio. Hai semuanya. Halo. Nah, kan ini mic-nya udah on semua. Kita juga udah pada pakai masker semua. Memang ya kalau di masa pandemi ini kita harus menyesuaikan semuanya Sobat Maestro ya supaya tetap oke. Dan tak kenal maka kata sayang. Kalau Dita udah kenalan, jadi ini ada Ci Christine. Hai Ci. Halo Dita, sore semua. Aduh, langsung lembut, beda banget ya Dita udah teriak beda lembut. Emang agak kalem ya. Ci Fang Fang. Hai Halo, Ci. selamat sore semuanya. Selamat Halo. sore. Oh iya, oke. Ini panggilannya ladies. Ada Ladies Angel. Hai. Hai. Dan yang terakhir ini Ladies Kitten. Annyeong. Abis nonton drakor ya tadi ya? Tadi habis siaran drakor kan ya? Oke. Bener nyambung ya. Mirip mukanya juga ya. Mirip mukanya juga. Oke, nah kita kan sebenarnya kali ini tuh siaran perdana ya sebenarnya agak-agak gimana gitu ya karena kan baru kenalan sama Sobat Maestro. Cuma yang tadi dibilang tak kenal maka kata sayang, kita kenalan dulu. Sebenarnya sehari-hari itu kita ngapain sih? Sibuk ngapain gitu kan? Nih Kak Christine dulu lah. Jadi kita dari ujung dulu ya. Boleh. Ujung sana. Oke, bener-bener. Iya matanya. Oke, gimana? Ya istilahnya udah pasti ibu rumah tangga kan, tapi lebih juga banyak bantuin kerjaan suami juga sih. Bantu-bantu itu aja. Bantu mertua. Tapi itu kan udah merit nih. Pas Iya. udah merit kan pasti jadinya ibu rumah tangga, sibuk bantuin suami. Cuma kalau pas kegiatan mungkin dulu kali ya pas lagi jadi single gitu sebelum merit, apa sih kesibukannya? Kerja ya. Oh kerja. Kerja. Maksudnya kerja kantoran gitu. Iya, betul. Oke. Betulnya. Jadi kalau Kak Christine ini sibuknya kerja kantoran dulu sebelum nikah Sobat Maestro. Kalau udah nikah full time mami ya. Full ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Oke, ini Kak Fang Fang gimana Kak Iya. sibukannya? Kesibukannya ya sekarang ibu rumah tangga iya, jalanin usaha iya, bantu suami iya. Ya kalau dulunya juga saya sama sih kayak Christine, saya kerja kantoran. Kerja kantoran Kerja juga. kantoran juga. Oke, jadi gitu. sebenarnya dulu juga sama sekarang sama-sama sibuk ya. Ya, tapi dulu kalau kerja kantoran kan ada jamnya, ada jam waktunya. Jadi sekarang makan bebas. Sekarang Mau-maunya nggak ada saya. jam kerjanya ya. Sekarang ada jam kerja 24 jam ya, kapan pun 24 jam, 24 jam. Yang sebelah kiri dong, nih Kak Angel. Yang paling muda paling muda. Oke, ini kegiatannya apa sekarang nih Kak Angel? Selain ibu rumah tangga ya kadang suka jualan online. Hmm. Ya sekarang jadi guru. Masa Sekarang? pandemi ini kan ngajar anak Oke, di iya, rumah. udah langsung mudeng ya. Oh iya, karena anak-anak di rumah ya. Rajin goes dia mah. Jadi sekarang ini apa habit karena memang pas pandemi goes atau sebelum-sebelumnya emang hobi? Sekarang aja sih. Pas sekarang rajin goes. Nah ini anak goes, coba mana suaranya? Nah, ini ada beberapa penyiar juga yang rajin goes soalnya. Jadi mungkin siapa tahu bisa ketemu kan di komunitas goesnya. Oke, kalau Kak Kitin, kegiatannya Kalau apa nih Kak? saya punya bisnis, terus saya suka ngedesain, terus bantuin kerjaan suami, terus ngurus anak, terus ya gitulah. Iya gitulah, semua juga Non-stop kerja. journey Iya benar, ini. non-stop ya. Ini lebih sibuk dari pas masih single ya? Lumayan Enggak? lah. Lumayan. Cuma dulu pas single apa kegiatannya? Waktu lagi single, sibuk kegiatannya ngabisin duit mungkin ya. Ya duitnya banyak ya. Iya, waktu lagi single kan nggak mikir ya kan. Nah sekarang mikir, 25.000 itu dipikir kalau sekarang. Oke, karena harus banyak ya, 25.000-nya bukan untuk sendiri ya. Iya. Ada lagi yang lain ya. Betul. Oke, dan kalau misalnya kita ngomongin tentang kesibukan nih Sobat Maestro ya. Pasti Sobat Maestro juga cewek-cewek apalagi yang sekarang zaman milenial tuh udah hobi banget, iya nggak sih? Kan udah bukan cewek yang kayak misalnya dulu sih kita setelah nikah misalnya gitu ya udah ke rumah gitu. Tapi sekarang tuh yang justru kalau bisa tuh sebisa mungkin tetap untuk beraktivitas, untuk berkreasi, iya nggak sih? Iya sih. Iya, Iya kan? betul Enggak, juga. kan kalau diam aja betah nggak sih? Ya enggak lah.
Tergantung sih. Tergantung sih kalau pas buat orang ya. Kalau pas buat beda-beda. orang. Iya benar-benar Beda-beda. beda-beda. Iya benar-benar. Kalau kita diam aja terus tapi semuanya aman, why not? Nah, benar. Aku kok seneng dengernya ya itu ya. Kayaknya itu semua wanita ya, dambaan wanita ya Sobat Maestro ya. Iya, jadi kenapa sih Sobat Maestro pembukaan acara yang sekarang nih di Lady Stock yang pertama ini kita datang di sini, kita ngobrol-ngobrol di sini, pasti ada tema, ada satu topik nih yang bakalan kita bahas, yang bakalan kita ngobrolin, tentunya tentang ketidakberhargaan perempuan. Apaan sih gitu kan, kayaknya berat banget. Cuma Sobat Maestro, ternyata ini loh yang selama ini mungkin banyak yang perempuan-perempuan rasain ya nggak di dalam kehidupan sehari-hari, tentang ketidakberhargaan perempuan. Nah, kalau misalnya boleh dibilang ya Sobat Maestro, Dita juga pernah ngerasa kayak gitu. Kayak misalnya dulu lah pas sebelum married ya, pas sebelum nikah nih dulu tuh ngerasanya kalau misalnya ternyata nggak punya kerjaan, kalau Dita nggak punya kerjaan, terus tiba-tiba nggak punya uang, terus ngeliat temen-temen tuh yang ya gue sih weekend jalan-jalan shopping apa segala macam gitu, terus tiba-tiba yang sementara Dita sendiri gitu, aduh gue kerjaannya begini doang, nggak punya uang, nggak bisa shopping gitu, tuh bagaikan udahlah gue tuh nggak pede gitu ada di lingkungan teman-teman gitu. Nah, untuk pernah nggak, Kak Fang dulu deh, pernah nggak sih ngerasa Ya. kayak gitu? Kalau Dita kan tadi gitu ya, ngerasa nggak punya duit, mau check out apa nggak bisa. Kalau gue sih lagi dulu ngerasanya keberhargaan diri gue tuh dari penampilan. Kenapa tuh penampilan? Jadi gini, dulu tuh ya maksudnya saya lahir dari keluarga biasa aja. Terus dulu ngerasanya saya nggak cantik gitu ya. Karena saya matanya minus 4 loh, 4,5. Dari Oke. saya lahir, Ci. Kenapa? Enggak. Enggak, bukan turunan, bukan. Ini banget ya, udah langsung bener sih bener pertanyaannya. Iya Enggak, kaget. soalnya baca bukunya sambil tidur gitu ya. Jadi kan Oke. langsung tuh pas diperiksa kelas 6 SD tuh minusnya 4,5. Dulu kan belum ada softland, pakai Oh, kacamatanya iya, kan iya. jadi tebal kan. Bener, Gue bener. dipanggilnya si kacamata plastik. Lagi Oke. SMP. Itu kan buat gue kan maksudnya ya malu dong gitu, Bener, secara bener, cewek bener. malu. Nah, gimana caranya supaya gue teh ada orang perhatiin bukan dari kacamatanya. Jadi dari penampilan gue tuh dulu bajunya selalu tank top dan you can see. Dan baju tuh pendek. Kenapa? Itu tuh pengen nunjukin bahwa gua keren atau gimana? Bukan keren, maksudnya jadi karena gua ngerasa gua gak cantik terus Oke. pakai kacamata gitu, jadi biar orang lihat gua tuh dengan gua pakai gitu kan seenggaknya tuh orang Orang lihat, pasti nah, gitu loh, oke, jeleknya lebih dulu menarik lah ya begitu, gitu iya. orang. Oke. Jadi gak punya loh baju yang ada tangan sampai lama kerja pun gua mau meeting ya pakai kemeja pinjem punya dede gua. Karena saya Oke. gak punya baju yang ada tangan tuh jarang banget gitu. Sampai sebegitu ngaruhnya ya, Ya, gitu, saat gitu. itu ngerasa diri Ya, nggak berharga gitu. Itu gua kayak Itu gitu. kalau ya. Kak Fang. Oke, kalau Kak Christine pernah nggak sih kayak ngerasa ya itu pertanyaan yang sama sih, mungkin kita lagi ngobrolin tentang ketidakberhargaan, apa sih yang bikin ngerasa ketidakberhargaan gitu? Pernah sih pasti ya itunya. Cuma dulu waktu ini kalau saya lihat ya orang lebih pintar dari saya, terus misalnya waduh kayaknya bisa ini bisa itu gitu kan, langsung ngerasa kayaknya aduh apa ya gua ini apa nih gitu kan, kayaknya nggak bisa apa-apa deh gitu kan. Jadi kayaknya jadi minder lah gitu ya itu aja gitu. Nah cuma lebih pinternya kan banyak, kayak misalnya di pelajaran kah, atau misalnya di sehari-hari gaul gitu dia lebih pinter ngomong, atau apa contoh yang mungkin Bisa pernah jadi, ya dialamin? bisa jadi pintar ngomong terus gitu, bisa punya keahlian tertentu ya gitu kan, istilahnya kayak ya ini kayak Fang ya bisa make up. Oh, Sama dia juga Padahal bisa kan make up. dia pakai dulu kan you can see atau apa kan kayaknya tomboy gitu kan. ternyata dia jago make up. Baru tahu. Nggak jago, nggak Aja jago. gitu. Bisa. Dia juga jago bikin alisnya dia jago. Oke, sekarang wanita itu ya ukurannya bikin alis jago ya, oke. Cica ya, oke baiklah. Jadi kurang lebih itu ya Iya. kalau masalah yang oke. Kalau kagetin dulu deh. Aku sebenarnya lupa sih yang dulu-dulu, cuman yang saya paling ingat tuh waktu lagi SMA pernah begini. Ada satu teman cewek tiba-tiba nyamperin saya bilang, "Tin, lu pakai bedak ya?" Terus gue bilang, "Emang kenapa?" Gue bilang gitu kan. Itu muka lu sama leher lu beda. Doing. Atau lagi Itu ya. masalah lalu loh, muka sama leher beda. Iya. Seriusan? Lagi SMA gitu Tapi kan. temennya beranian ya. Oh iya, sampai
sampai sekarang gue masih inget sih mukanya. Unforgettable moment banget. Nah, terus jadi saya punya mami itu dominan. Oke. Saya dari sejak SMP diwajibkan pakai pelembab, segala macam bedak itu wajib. Tapi mami itu maksudnya tuh supaya kulit kita sehat gitu, tau nggak? Ya kan? Iya. Jadi kita tuh aku gitu ya kalau keluar rumah tuh memang nggak pernah kalau belum pakai pelembab atau bedak gitu, karena udah dibiasain dari SMP kan. Nah, itu waktu lagi SMA kayak gitu, wah itu lumayan sih. Padahal nggak ada yang denger, ya kan? Nggak ada yang denger kan, cuma dia doang ngomong ke aku kan, tapi itu diingetnya sampai sekarang. Itu yang bikin itu hal cetek sih kan ya, tapi ternyata gue masih inget. Iya benar, dan itu ternyata emang bekas ya. Membekas, jadi sampai sekarang ya dipastikan lah ya kan kalau keluar rumah, keluar kamar gitu ya. Berarti lu rawat banget muka ya? Enggak juga sebetulnya. Udah capek. Udah laku, Ci. Udah kelamaan. Oke, ya jadi ya kalau Kak Titin kan masalah ya tadi ada problem juga, ternyata ketidakberhargaan tuh yang rasanya tadi ya dibilang dari case yang tadi diceritain juga. Dan kalau Kak Angel nih ada cerita juga nggak sih? Banyak sih. Banyak ya, ternyata banyak. Korek lebih banyak lagi. Apaan salah satunya aja? Ya, salah satunya dulu kan ya rada lola lah gitulah. Kadang kalau rada lama nangkep gitu. ya kadang orang kalau ngejelasin apa gitu, ngomong apa tuh tar dulu. Jadi lebih gimana ya, kudu tenang. Untuk mencerna maksudnya. Nggak bisa langsung orang ngomong langsung nangkep gimana gitu, langsung bisa respon gitu ya, itu kayaknya ada ini. Terus akhirnya dari kejadian itu tuh pernah nggak sih orang yang akhirnya ngomong misalnya lu tuh lola pisan, kalau nggak kamu tuh lola banget sih, entah dari keluarga atau teman-teman yang akhirnya ngebuat sadar bahwa oh iya aku tuh ternyata kayak begini ya gitu. Sempet sih kadang kan dulu kan kalau diajarin mami gitu kan, belajar kan kayaknya udah diterangin berapa kali juga kayaknya teh. Jadi dari situ sadarnya minder gitu, jadi aduh kayaknya tuh nggak bisa kayak gini ya gitu, gue teh bodoh-bodoh amat sih. Oke, jadi merasa diri tuh bodoh gitu ya, maksudnya ya ini cerita nih Sobat Maestro ya, kalau ternyata setiap kita tuh ternyata punya loh Sobat Maestro hal-hal yang membekas yang ngebuat diri kita tuh akhirnya ngerasa bahwa adalah ketidakberhargaan yang kita punya dalam hidup kita masing-masing sebenarnya ya. Jadi nggak ada yang sempurna loh ternyata. Betul. Gitu ya kalau kita lihat ya. Iyalah, iya kan kita lihat kadang kan hidup orang dia mau udah cantik misalnya gitu kan, nggak dia pakai sempurna banget. Ternyata kalau kita korek kayak begini ya ada lah, banyak ya. Dan juga untuk Sobat Maestro mungkin oh iya aku sama nih kayak dia, saya sama nih sama dia, dan ngerasa banget nih sore hari ini ya gue juga punya case yang sama, punya kasus yang sama. Boleh kalau Sobat Maestro kita terbuka banget sore hari ini untuk ngobrol, chit-chat dan bahas tentang ketidakberhargaan seorang perempuan yang pernah dirasakan. Nggak harus saat ini, yang masa dulu mungkin yang keinget gitu saat ini lagi di jalan keinget mau chat, mau SMS atau WhatsApp ke Radio Maestro boleh banget. Nanti kita bakalan di sini nggak akan di-mention kok namanya ya, tenang terjaga kerahasiaannya, tapi kita bakalan bantu untuk ngobrol dan bahas ya di sini ya. Di 081321000925 Sobat Maestro, untuk kita semua boleh curhat dan boleh ngobrol bareng. Nah, sebelum nanti kita bakalan lebih dalam lagi untuk ngobrol bareng sama ladies di sini, kita mau kasih dengar dulu deh untuk kamu semua Sobat Maestro ya, yang lagi di jalan, yang lagi di kantor kalau jam-jam segini, atau yang lagi WFH, lagi ngajarin anak juga untuk ini anak-anaknya nggak usah diajarin dulu udah beres ya. Atau yang jadinya kepikiran. Ya kan? Oke ya, jadi tetap aja jangan beranjak kemana-mana karena untuk kamu semua kita masih ngundang juga di 081321000925, boleh kirimin curhatannya, curcolannya, atau sekedar mau tanya ini acara apaan sih, ini masih untuk curhat-curhat kah, boleh, apapun itu selama seputar ladies kita bakalan bahas. Jangan kemana-mana ya, masih bersama dengan kami di 92,5 Maestro FM.